Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zurul Faiza dengan NIM L1A023050. Saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Dinamika Populasi dan Pengkajian Stok Ikan. Baik, di sini terdapat data untuk sumber daya ikan cakalang yang didaratkan di PPSC Cilacap, Jawa Tengah. Dalam 6 tahun, yaitu untuk tahun 2020 sampai dengan 2025, terdapat 3 alat tangkap, ada rawai, jilnet, dan juga pancing. Langkah pertama yaitu kita harus mencari untuk nilai jumlah, rata-rata, maksimal, dan minimal untuk di setiap jenis alat tangkapnya. Untuk jumlah itu rumusnya sum, lalu ini di blok semua ke bawah, di enter. Untuk rata-ratanya itu menggunakan average, maksimal, dan juga minimalnya. Lanjut ke yang alat tangkap jilnet. Minimal, maaf salah, sama dengan minimal lalu untuk yang alat tangkap pancingnya, average, max, dan minimal. Langkah berikutnya kita akan menghitung nilai dari CPUE dari ketiga alat tersebut. Untuk rawai, jilnet, dan pancing. Nilai CPUE ini diperoleh dari pembagian produksi atau catch dibagi dengan upaya atau effort. Di produksi, di alat tangkap rawai dibagi dengan yang upayanya, terus ditarik ke bawah. Lanjut untuk yang jilnet, dan juga yang pancing. Setelah ini kita perlu untuk menjumlahkan nilai CPUE dari tiap alat tangkapnya, yaitu dengan di sum. Untuk mengetahui yang memiliki nilai CPUE tertingginya itu di alat tangkap yang apa, karena nanti untuk standarisasinya. Baik, di antara tiga ini nilai CPUE tertinggi terdapat di alat tangkap pancing. Jadi ini kita beri tanda. Langkah berikutnya adalah menghitung untuk nilai CPUE yang dibakukan.
ada Rawai, Jilnet, dan juga Pancing. CPUE dibekukannya ini diperoleh dengan membagi CPUE dari alat tangkap yang sudah dibekukan dengan alat tangkap yang memiliki nilai CPUE tertinggi. Berarti dari yang Rawai ini dibagi dengan nilai CPUE tertinggi yang dipancing pada tahun tersebut. Terus kita tarik ke bawah. Lakukan hal yang sama ke jilnet dan pancingnya juga. Jilnet dibagi dengan pancing. Terkhusus untuk yang pancing, karena dibagi dengan nilai itu sendiri, maka nanti hasilnya akan bernilai 1. Setelah memperoleh nilai CPUE dibekukan, langkah selanjutnya adalah menghitung upaya standarnya, upaya standar dari tiap alat tangkapnya. Nilai upaya standar ini diperoleh dengan perkalian dari nilai produksi dikalikan dengan CPUE yang sudah dibekukan. Maksud saya dari nilai upaya dikalikan dengan CPUE yang dibekukan. Upaya dari Rawai. Kemudian di antara yang jilnet berarti dari upayanya dikali, harus dikali dengan CPUE dibekukan milik jilnet juga. Kemudian untuk yang pancing, upayanya ini dibagi dengan 1. Lanjut untuk yang upaya standar ke produksi totalnya. Produksi total. Produksi total berarti dijumlah semua untuk produksi dari tiap alat tangkap Rawai ditambah dengan produksi jilnet ditambah produksi pancing. Kemudian setelah itu mencari upaya totalnya. Upaya total. Upaya total dari sama dengan hasil dari upaya yang sudah distandarkan. Benarkan upaya standar.
Setelah upaya total, lanjut ke yang CPUE total. CPUE total itu rumusnya dari produksi total dibagi dengan upaya total di setiap tahunnya. Lanjut untuk mencari CPUE T+1 dibagi per CPUE T. Jadi ini diperoleh dari CPUE tahun berikutnya dibagi dengan CPUE yang tahun sekarang. Berarti ini yang W21 ini dibagi dengan tahun sekarangnya. Ini bisa ditarik. Lalu untuk yang ini kan berarti tahun berikutnya kosong dibagikan dengan. Lanjut untuk mencari nilai len CPUE. Len CPUE rumusnya adalah sama dengan len dari len dari CPUE total. Kemudian bisa ditarik. Langkah berikutnya kita akan melakukan regresi. Nah, data yang di blok itu nanti ya untuk input X range dan Y range-nya. Kita ke data, kemudian pilih data analisis, pilih yang regresi, terus klik OK. Di bagian input Y range itu kita memasukkan nilai dari yang CPUE T+1 per CPUE T. Lalu untuk yang input X range-nya itu adalah upaya total dan CPUE totalnya. Output range kita bisa meletakkannya terserah mau di mana. Misal di sini. Terus klik OK. Baik, ini untuk hasil dari regresi. Ini kita yang pertama adalah metode Walter Hilburn. Setelah itu kita akan mencari untuk nilai A, B, C, kemudian ada RQK, MSY, FMSY, JTB, dan tingkat pemanfaatannya. Baik, ini untuk A itu intercept, kemudian B slope, terus nilai C, R, Q, dan K. MSY, F, MSY, dan
JTB atau TAC, dan tingkat pemanfaatan. Nilai A itu diperoleh dari koefisien interceptnya. Untuk nilai B sendiri itu diperoleh dari koefisien X variabel 2 yang bawah ini. Lalu untuk nilai C adalah koefisien X variabel 1. Terus di enter. Lanjut, untuk nilai R adalah nilai dari intercept. Terus untuk yang Q itu adalah rumusnya negatif dalam kurung nilai C. Terus di enter. Lanjut, untuk nilai K itu rumusnya adalah intercept A dibagi dalam kurung C dikali B. Terus tutup kurung. Untuk MSY itu rumusnya adalah dalam kurung R dikali dengan K tutup kurung dibagi dengan DF yang total. Terus di enter. Lanjut, untuk yang FMSY rumusnya adalah nilai R dibagi dalam kurung 2 dikali dengan nilai Q. Terus tutup kurung. Untuk JTB itu adalah 80% dari nilai MSY-nya. Jadi rumusnya adalah dalam kurung 80/100 dikalikan dengan nilai MSY. Untuk tingkat pemanfaatan itu ada untuk tahun pertama hingga tahun ke-6 ya. Ini terus shift hingga tahun ke-6. Jadi rumusnya adalah produksi total di tahun pertama, berarti yang ini, kemudian dibagi dengan MSY, nilai MSY nya kemudian dikalikan dengan nilai 100. Jangan lupa untuk yang dinilai MSY ini diberikan kunci, kemudian di enter. Ini bisa langsung ditarik. Setelah itu untuk Waltern-Herbern ini sendiri ada kriterianya. Diperhatikan untuk nilai R, Q, dan K nya. Jika bernilai positif, maka data tersebut cocok untuk menggunakan metode Waltern-Herbern. Karena ini bernilai positif, maka data ini cocok. Kita bisa kasih keterangan di samping sininya. Nilai R, Q, dan K
Q dan K itu harus bernilai positif. Jika positif itu maka cocok menggunakan metode Walter-Hilburn. Baik, ini untuk metode yang Walter-Hilburn. Kita juga akan membuat grafik untuk CPUE tiap tahunnya. CPUE tiap tahun berarti yang dari CPUE total. Kita ke insert, kemudian pilih yang scatter yang terserah, mungkin saya mau pakai yang kedua. Lalu klik kanan, pilih yang select data, terus series name-nya itu diketikkan CPUE tahunan. Di series X value-nya itu tahun, dan untuk Y value-nya adalah dari nilai CPUE total. Nah, berikut ini hasil grafik untuk CPUE tahunannya. Di tanda plus ini kita akan menambahkan axis titelnya dan data label, kemudian region. Ini diganti nilai CPUE total, dan yang di sumbunya itu adalah tahun. Baik, ini untuk hasil grafik CPUE tahunan. Kita lanjut untuk yang metode Fox. Di metode Fox ini kita juga akan melakukan regresi, namun ada sedikit perbedaan, yaitu kita lakukan regresi terlebih dahulu, data, terus pilih data analisis, pilih regresi, terus klik OK. Nah, di bagian input Y range itu kita masukkan nilai dari LAN CPUE. LAN yang CPUE itu yang ini. Kemudian untuk nilai X range-nya itu dari upaya total. Output range-nya kita taruh di sini. Terus klik OK. Baik, ini untuk hasil dari regresi dengan metode Fox. Di metode Fox ini kita juga akan mencari untuk nilai intercept, slope, kemudian ada nilai MSY tentunya, dan EMSY, terus ada TAC dan tingkat pemanfaatan. Intercept itu diperoleh sama seperti tadi, adalah nilai koefisien interceptnya
Untuk yang nilai slope itu adalah koefisien X variabel 1. Nilai MSY diperoleh dari rumusnya itu sama dengan negatif dalam kurung 1 dibagi dengan slope terus tutup kurung dikali EXP, jadi eksponensial karena menggunakan metode Fox. EXP dari terus dalam kurung kan intercept minus 1 tutup kurung enter. Kemudian untuk nilai EMSW nya itu diperoleh dari sama dengan minus 1 dibagi dengan nilai slope. Lanjut untuk TAC itu sama seperti JTP tadi, itu kan 80% dari nilai MSY. Jadi rumusnya itu sama dengan MSY dikalikan dengan dalam kurung 80 per 100 sama dengan tingkat pemanfaatan juga sama, itu diperoleh dari produksi total tahun pertama. Produksi total tahun pertama ini kemudian dibagi dengan MSY dikalikan dengan nilai 100. Di bagian MSY ini kita kunci menggunakan simbol dolar, kemudian di enter. Kita dapatkan untuk tingkat pemanfaatan yang tahun pertama. Lanjut untuk tahun 2 hingga tahun ke-6 nya. Ini di shift tarik ke bawah hingga tahun ke-6. Jadi ini untuk hasil dari metode Fox. Setelah itu lanjut untuk coba kita ini tentukan jumlah produksi totalnya sudah, kemudian untuk maksimum, minimum, dan rata-rata tiap tahun. Tentukan nilai standarisasi alat tangkap. Untuk nilai standarisasi itu bisa dilihat di bagian yang ini di CPUE dibekukan. Lalu untuk upaya standarisasi tiap tahun, upaya standar setiap tahun berarti yang sudah ditotalkan semua. Lalu untuk tentukan nilai CPUE tiap tahun dan buat grafik CPUE tahunannya. Berarti kan dari CPUE total yang ini kemudian dibuatkan grafiknya seperti ini. Kemudian untuk tentukan nilai MSY dengan metode Fox dan Walter Hilburn. Nilai MSY ini kita kasih tanda dulu untuk nilai MSY nya. Ini untuk nilai MSY yang metode Walter Hilburn. Kemudian ini untuk MSY yang metode Fox. Ditanyakan juga untuk nilai TAC atau JTB-nya. Jadi yang bagian ini. Ini untuk nilai JTB, ini untuk TAC-nya. Untuk soal nomor 6, metode mana yang paling relevan untuk data ikan cakalang tersebut? Dan jelaskan alasannya.
Jika dilihat dari hasil pengolahan data tersebut, yang lebih relevan itu yang metode Fox-nya, karena menggambarkan kondisi sumber daya ikan cakalang di PPSC Cilacap tersebut dari hasil MSY-nya, kemudian nilai TAC, dan juga tingkat pemanfaatannya itu lebih masuk akal dan sesuai dengan skala produksi aktualnya. Dan model ini cocok untuk data yang terbatas, seperti dalam kasus ini kan kita hanya mempunyai untuk 6 tahun, data 6 tahun dengan variasi produksinya juga tidak terlalu besar. Kemudian memberikan penggambaran untuk biologis dan manajerialnya itu ya lebih realistis, bahwa stoknya itu sudah mengalami tekanan dan perlu dikendalikan, di mana nilai THC-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai MSY-nya. Begitu untuk jawaban dari persoalan nomor 6. Lalu berapa total penerimaan nelayan dari usaha penangkapan ikan cakalang? Kita bisa dengan menginputkan untuk yang dari nilai produksi dikalikan dengan harga ikan cakalang yang ada di PPSC Cilacap tersebut. Jadi kita ketikkan dulu untuk ininya, total penerimaan nelayan dari usaha penangkapan ikan cakalang mulai di tahun 2020 hingga 2025. Data produksinya itu kita menggunakan yang produksi total. Jadi ini di copy saja, terus kita paste dan tulis. Wah, karena ini rumus ya, makanya tidak bisa error. Produksi total tahun pertama itu 444. Lalu untuk yang kedua adalah 4672. Kemudian tahun ketiga adalah 3141. Bawahnya 2814. Lanjut ke tahun berikutnya 2825. Kemudian yang tahun 2025 itu tahun 2025-nya 2820.
sebelah sini adalah nilai dari data harga ikan cakalang. Harga dalam rupiah. Harganya itu ada di 65.000. Perhitungan untuk total penerimaan nelayannya adalah penerimaan diperoleh dari produksi total ini dikalikan dengan harga. Lalu sama juga untuk yang tahun-tahun berikutnya. Lalu tinggal kita jumlahkan berapa keseluruhan total penerimaan yang didapatkan nelayan dalam 6 tahun tersebut. Jadi hasilnya ini untuk total penerimaannya. Kita lanjut untuk yang total cost, biaya penangkapan total. Total cost, biaya penangkapan total. Jadi masih sama, kita perlukan untuk tahun ini. Lalu dari salah ya, cukup untuk biaya dari tiap alat tangkapnya. Kan masing tiap-tiap alat tangkap berbeda biayanya. Ada yang 40 untuk rawai, 35 jilnet, dan 20.000 untuk pancingnya. Rawai dan pancing. Rawai tadi sebesar 40.000. Terus ada jilnet 35.000, 20.000 untuk pancing. Lalu kan ini untuk 6 bulan. Maksud saya 6 tahun. Jadi nilai biaya tiap alat tangkapnya ini akan dikalikan dengan 6. Biaya 6 tahun sama dengan nilai ini dikalikan 6. Lalu kita jumlahkan. Dan nilai kos ini diperoleh dari jumlah biaya selama 6 tahun ini dikalikan dengan 3, karena alat tangkapnya itu ada 3 jenis. Nah, ini diperoleh untuk nilai total cost, biaya penangkapan ikannya. Lanjut untuk soal berikutnya adalah berapa keuntungan bersih usaha penangkapan ikan. Keuntungan bersih biaya penangkapan ikan.
keuntungan biaya bersih usaha. Salah berarti usaha. Keuntungan bersih ini diperoleh dari pengurangan antara total penerimaan dengan total cost-nya. Jadi bisa dituliskan di sini. Keuntungan bersih itu sama dengan total penerimaan dikurangkan dengan total cost. Jadi hasilnya adalah sama dengan total penerimaan dikurangi total cost-nya. Baik, ini untuk hasil dari keuntungan bersihnya. Kemudian untuk soal selanjutnya adalah bagaimana rekomendasi pengelolaan berdasar analisis tersebut. Berdasarkan dari analisis yang sudah didapatkan. Tingkat pemanfaatannya itu kan sudah mencapai 96 hingga 101 untuk yang di metode Fox-nya itu menunjukkan sudah adanya eksploitasi yang berlebih. Kemudian produksi aktualnya rata-ratanya itu 1.821 ton per tahun. Itu artinya sudah melebihi kelestarian maksimum dari MSW-nya. Kemudian adanya penurunan nilai CPUE-nya juga akibat tekanan penangkapan yang berlebihan tersebut. Kemudian rekomendasi pengelolaan yang bisa ditawarkan itu yang pertama ada pembatasan upaya penangkapan dengan menurunkan upaya penangkapan supaya bisa memperoleh nilai MSY-nya. Kemudian membatasi juga untuk alat tangkap yang dominannya. Kemudian adanya peraturan mengenai kuota tangkapan. Dan seperti adanya penguatan monitoring, kemudian diversifikasi ekonomi nelayan tersebut, seperti mengembangkan mata pencaharian alternatif berbasis ekowisata bahari. Baik, mungkin begitu untuk pengerjaan dari soal UAS untuk mata kuliah dinamika populasi dan pengkajian stok ikan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.